Halo Sobat Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa juga Ayah ucapkan selamat malam kepada Sobat Ayah yang beragama lain ya. Nah sobatku malam hari ini lagi pada ngapain nih? Lagi makan atau lagi ngemil atau lagi jalan-jalan atau seperti Ayah kayak gini lagi nyantai. Dan malam hari ini Ayah mau ngasih tahu sobatku ya, tempat kerja saya yang sesungguhnya itu di kamar ini sobat ya. Jadi bukan sama kakek atau sama anaknya kayak gitu ya, tapi di tempat inilah tempat kerja saya itu. Jadi di sini ini sobat ya, saya kasih lihat ya. Jadi di sini ini sobat, ini yang biasanya kelihatan kalau saya lagi makan sobat ya. Saya makannya kan di meja itu, di meja luar itu. Jadi ini dampaknya ini ya, di kamar ini. Disinilah, di sini ini tempat kerja saya sobat ya. Di sini, di sini. Dan saya selalunya duduk di sini ini sobat ya. Jadi seperti ini, di sini. Kerja kerja saya itu duduk di sini. Dan apa yang saya kerjakan kayak gitu sobat ya, yaitu saya menjaga nenek di sini. Tapi tapi beliau sudah berpulang bulan 5 tanggal 5 2019 kemarin sobat ya, tahun lalu. Karena Tuhan Yang Maha Esa lebih sayang beliau. Dan beliau itu baring di sini setiap malam. Dan seharusnya kan bantalnya di sini sobat ya, bantalnya di sini. Tapi karena saya khawatir kalau bangunin beliau itu kan katanya kan kepalanya kena ini ya, kejeduk kayak gitu ya. Jadi kakinya saya suruh di sini, terus kepalanya di sini sobat, di sini. Sayang sekali bantal sama gulingnya sudah dibuang semua sama kakek, jadi kosong kayak begini. Dan ini nggak ada yang, semenjak beliau meninggal itu belum ada yang berani nidurin ya.
cuman saya aja yang tidur di sini kadang kayak gitu. Jadi kakak juga nggak mau nempatin kamar ini, anaknya juga nggak mau. Jadi kadang saya yang tidur di sini. Dan almarhumah nenek saya ini ya, beliau itu majikan terbaik sedunia. Saking baiknya, saya itu nggak ada kata-kata. Kalau saya bilang malaikat tanpa sayap, mungkin orang yang belum mengenal beliau akan bilang, masa sih kelihatan kalau lebay. Tapi tidak, sobat. Memang bener, kalau orang baik itu akan selalu ada, akan selalu hidup, dan akan dikenang. Walaupun jasadnya beliau itu udah nggak ada kayak gitu, tapi kebaikan-kebaikan beliau itu akan terus dikenang, sobat ya. Dan almarhumah nenek saya ini meninggal di usia 89 tahun. Beliau itu sejak umur 38 tahun ya. 38 tahun itu sudah mengendap komplikasi penyakit. Ada diabetes, darah tinggi, sedikit stroke, sampai pernah waktu saya pertama kali datang itu beliau itu ya cuman terbujur kayak begini. Jadi apa-apa itu kita bantuin nah gitu sebenarnya. Jadi sobat ayah bisa bayangin ya, kalau yang namanya kita merawat orang yang sudah tidur di ranjang itu kayak apa gitu ya. Dan saya merawat beliau itu selama 6 tahun. 6 tahun kurang sedikit sobat ya. 6 tahun kurang sedikit. Dan beliau diambil sama sang pemilik. Jadi kadang kalau beliau lagi sakit atau nggak enak badan gitu ya, saya nggak tidur di kamar saya, tapi kadang saya ya cuman di sini ya gini ya, di tempat duduk kayak di sini ini. Nanti saya kadang
sambil megangin beliau gitu kan, sambil mijitin gitu ya. Atau kadang kepala saya taruh di sini, di sini. Jadi nenek saya di sana, kursinya saya majukan dan saya nunggu sambil begini sahabatnya, kayak begini. Dan nenek saya tidur di sini. Atau kalau bener-bener saya kepingin selonjor gitu ya, karena kan ini ranjangnya nenek ini kan kecil, jadi saya gelar di sini gitu sobat. Saya gelar di sini ini, gelar tikar, gelar tikar yang waktu itu saya bikin konten itu. Saya gelar di sini ini, di sini sampai sini. Kayak begitu sobat. Karena saking baiknya beliau, jadi bener-bener sam saking sayangnya beliau ya, waktu mau menghembuskan nafas kayak gitu, yang terakhir kayak gitu sobat ya, hari-hari terakhir itu selalu bilangnya mau ngajak saya. Jadi di hari-hari terakhir beliau ya, padahal beliau itu kan sakit ya, udah parah kayak gitu ya, tapi ya yang namanya orang tua ya, dan sudah menganggap kita itu seperti cucunya kayak gitu, seperti anaknya. Jadi beliau itu malah nggak mikirin dirinya sendiri kayak gitu loh sobat, malah mengkhawatirkan pembantunya. Beliau itu khawatir kalau nanti beliau nggak ada itu saya gimana, betah apa enggak di sini kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya masih bertahan dan dipertahankan semuanya. Saya bertahan juga karena mengingat kebaikan-kebaikan almarhumah, yaitu nenek saya. Karena saya itu juga udah menganggap mama, saya manggilnya kan mama ya, saya sudah menganggap beliau itu seperti nenek saya sendiri.
Tapi ya namanya kehidupan sobat ya, seindah-indahnya pertemuan pasti juga ada perpisahan sobat ya, karena di dunia ini kan cuman ada dua hal, nggak lebih. Ada siang, ada malam. Begitu juga ada kehidupan, pasti akan ada kematian. Dan majikan saya ini ya, nenek mama, beliau itu bener-bener baik, orangnya baik, jujur, dermawan. Dermawan dalam arti dermawan ilmu, dermawan kebaikan kayak gitu sobatnya. Bukan dermawan, ya memang beliau suka ngasih, ibaratkan nggak iman orangnya ya, tapi yang saya maksud dermawan itu beliau selalu ngasih pembelajaran, karena bagaimanapun juga kan beliau itu sudah lebih dulu ya sobat ya, tahu panis pahit manisnya kehidupan ini ya gitu kan. Jadi banyak banget yang beliau ceritakan kalau lagi sambil dipijitin ya gitu ya. Terus daya ingat beliau itu benar-benar luar biasa, bagus banget, nggak ada pikun-pikunnya. Sampai beliau mengembuskan nafas yang terakhir itu beliau itu masih ingat. Walaupun nenek ini nggak ingat sama anak-anaknya ya, tapi alhamdulillah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir itu beliau masih ingat saya. Dan saya juga mengantarkan sampai ke peristirahatan terakhir beliau sobatnya, yaitu saya yang menggendong abu beliau. Jadi rasa kehilangan itu benar-benar sangat saya rasakan sampai saat ini. Detik ini jadi cuman doa-doa sobat ya, yang mewakili rasa kangen terhadap beliau, membalas kebaikan beliau, mengenang seperti itu.
cuman bisa kirimkan doa kayak gitu. Nenek saya itu, almarhumah mama ini, orangnya selain baik, ramah, murah senyum, juga sangat cantik, manis orangnya. Jadi benar-benar mau mengutarakannya itu gimana sobat ya, susah. Kadang-kala juga ingin mengutarakan kayak gitu ya. kita kita semua itu nggak tahu ke depannya kayak gimana sobatnya. Makanya malam ini saya itu cuman kepingin ngasih tahu sobatku ya, di sini ini, di ruangan ini tempat kerja saya yang sesungguhnya. Kalaupun mama itu masuk rumah sakit, ya saya bermalam di rumah sakit menjagain beliau karena beliau nggak mau saya tinggal gitu. Jadi pernah satu kali saya pulang disuruh jemput ya, ya kesana lagi, belum nyampe masuk rumah. Jadi ini sobat ya, kerja tempat kerja saya. Dan sobatku pasti bisa merasakan ya, walaupun ada mungkin yang nggak saya ucap kayak gitu ya, tapi sobatku pasti bisa memahami. Yang pasti saya senang merawat beliau sobatnya. Beliau orangnya nggak rewel, kalaupun ada sedikit ya dimaklumi ya gitu sobatnya. Tapi yang saya ingat dan yang akan selalu saya kenang, beliau ini adalah nenek sekaligus majikan terbaik sedunia. Jadi setiap kali saya kangen sama beliau ya sobat, saya kadang duduk di sini, kadang saya tiduran di sini.
Jadi yang saya tahu kenapa saya bisa bertahan kerja di sini sampai detik ini, itu juga karena beliau, almarhumah nenek saya, majikan saya. Dulu di meja ini sobat, di meja ini tuh isinya adalah peralatan yang beliau butuhkan kayak gitu ya. Jadi peralatan buat pipis, peralatan buat BAB kayak gitu sobat ya, di sini semua. Sama kalau yang kotaannya tuh di bawah ranjang kayak gitu. Ini udah nggak bisa nih sobat, udah. Oh masih bisa sobat, lampunya masih bisa ternyata, padahal ini udah lama banget ya. Nah, begini. Jadi kayak gini, karena dulu kalau beliau tidur kan, nanti kalau kena lampu yang besar ini kan sulap kayak gitu sobat ya. Jadi saya matikan lampunya, yang besar ini saya matikan, dan yang kecil ini saya nyalakan, tapi yang sebelah sininya saya kasih kertas, yang sebelah sini, biar beliau itu nggak terlalu silau kayak gitu. Jadi enak, alhamdulillah sobat ya. Enaknya kerja di sini itu karena nenek saya yang super sobat ya, bener-bener super. Seandainya kita nggak tahu ya sobat ya, seandainya suatu saat saya nggak kerja di sini ya gitu sobat ya, itu kayaknya ya memang semuanya serba mungkin sobat ya, tapi bagi saya sendiri sobat ya, kayaknya nggak akan menemukan kayak gitu sobat ya, majikan sebaik nenek saya almarhum. Tapi yang namanya orang kadang
enggak enaknya dulu sobatnya, baru enaknya kayak gitu. Jadi bener-bener kita itu nggak tahu sekarang kayak gimana, nanti kayak gimana. Sekarang kayak gini keadaannya, nanti kayak gimana, kita nggak bisa menduga sebenarnya. Tapi yang pasti kita akan terus berusaha sebenarnya, tiada henti berusaha melakukan yang terbaik. Dan di akhir video saya yang ini sebenarnya, video saya mengenang almarhum nenek saya ini, semoga beliau almarhumah, nama nenek saya itu Kwok Ngansin, semoga almarhumah Kwok Ngansin diterima semua amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diampuni dosa-dosa beliau sebabnya sama Tuhan Yang Maha Pengampun. Dan semoga beliau tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu tadi sebabnya cerita kisah saya di majikan ini, dan ini tempat kerja saya. Terima kasih buat sobat ayah yang menemani saya, menemani yang sudah mau mendengarkan kisah saya bersama nenek ya, yaitu almarhumah mama majikan saya. Terima kasih, dan sekali lagi mohon doa buat beliau ya sobat. Beliau orang yang sangat, dan sampai di sini dulu sobat ya. Insya Allah lain kali kita sambung cerita-cerita lagi ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, dilancarkan dan dimudahkan dalam kita mencari rezeki yang berkah. Semoga berkah buat kita semua dan berkah buat sesama. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya sobat. Tetap di channel Ayah Ambon, TKW Hongkong, TKW Sukses, harapan kita semua. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sarai.